baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun sedar. Orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah. Pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun sedar. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun sedar. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Bukan hanya sekedar mengucap syukur atas berkat karunia yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, namun kita juga hendak bersama kembali belajar memahami sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, Tuhan pencipta langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas seluruh ciptaan, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, ya Allah, yang semalam menyelimuti kami dengan kasih-Mu untuk kami boleh beristirahat. Dan pagi tadi Engkau membangunkan kami kembali untuk kami menerima kekuatan, kedamaian, kesentosaan yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah saat ini kami bersukacita, kami bersyukur atas semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Juga pagi hari ini kami hendak bersama-sama kembali belajar memahami akan kehendak Tuhan melalui sebagian firman yang hendak bersama kami dengar, kami simak, dan kami renungkan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk kami melanjutkan sisa waktu hidup pemberian Tuhan sampai kesudahannya. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir, bahkan kuasa Roh Kudus-Mu hadir ke tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai ke-11. Dan kita nanti hendak berkonsentrasi pada ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia membingkai perikop ini dengan sebuah judul berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan,
sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya mengulang ayat yang ke-11 demikian. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita sekali-kali berpikir, kapan ya Tuhan datang untuk yang kedua kalinya? Bahkan mungkin kita juga sekali-kali pernah berpikir tentang tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi ketika kita membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang tertuju kepada kota Tesalonika, terlebih Tesalonika bagian yang pertama, pasalnya yang kelima tadi, ketika kita mendengar bersama bahwa apa yang tertuang di dalamnya sudah cukup jelas untuk orang-orang Tesalonika tentu saja. Dan tidak luput untuk kita pada zaman sekarang ini. Kita tahu persis bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dan itu juga tertuang dalam Injil. Artinya kita juga tahu bahwa Tuhan datang tidak pernah bisa kita prediksikan. Berulang kali saya mengatakan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali bisa berarti universal, tetapi bisa berarti pribadi. Oleh sebab itu, nampaknya ketika kita menantikan kedatangan hari Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali secara universal dan kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi, lebih baik kita mempersiapkan diri menuju kepada panggilan Tuhan, yaitu kematian secara pribadi. Karena bagaimanapun juga kita juga tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Sebentar lagi, 1 jam lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau kapanpun kita tidak akan pernah tahu. Mengalami kematian dengan cara yang seperti apapun, kita juga tidak pernah membayangkan atau terbayang oleh kita. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan kita sudah diperbaharui oleh Kristus, ketika kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama dan memasuki kehidupan yang baru dan menghidupi kehidupan baru itu, semestinya kita tidak akan pernah ragu-ragu lagi untuk mempersiapkan kematian kita, mempersiapkan panggilan kita oleh Tuhan. Tetapi hanya berhenti kepada kesiapan itu tidaklah cukup. Karena bagaimanapun juga Rasul Paulus mengatakan di sana berjaga-jagalah. Dan ungkapan itu secara implisit tertuang dalam ayat-ayat kita pagi hari ini. Bagaimana kita diingatkan sebagai orang-orang yang siang
orang-orang yang hidup di dalam terang. Tetapi itu tidak cukup ketika kita diam diri sebagai anak terang saja tanpa berjaga-jaga. Artinya ada kesiapan-kesiapan baik secara fisik maupun secara mental untuk menghadapi hari Tuhan itu. Kalau saudara sepupu kita mengatakan bagaimana kita menghadap Tuhan dengan husnul khotimah. Bagaimana cara kita menghadap Tuhan dengan baik-baik saja. Dengan damai sejahtera. Dengan keselamatan yang masih kita genggam erat. Jangan sampai ketika panggilan itu datang, kita berada dalam kondisi berdosa. Dan itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus dengan berjaga-jaga ini. Dan kita bukan hanya menjaga diri kita untuk tetap suci, tetap kudus di hadapan Tuhan, tetapi juga hendaklah kita berjaga-jaga secara bersama-sama. Karena bagaimanapun juga saudara, ketika kita berjaga-jaga secara diri sendiri, secara pribadi, secara personal, kadangkala kita lupa. Kita tidak ingat lagi. Ketika kegembiraan yang menimpa kehidupan kita, gembira kok menimpa. Kegembiraan menyapa kita ada di dalam kehidupan kita, kadang kita lupa Tuhan. Sebaliknya, ketika penderitaan terus-menerus menimpa kehidupan kita, mendera hidup kita, kita pun bisa jadi lupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan di ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah kehidupan bersama, religius, kita hidup dalam komunitas sosial. Kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Atau dalam dalam komunitas kekristenan sendiri, hendaklah kita juga saling mengingatkan. Bagaimana kehidupan teman kita, bagaimana kehidupan saudara kita, sahabat kita. Kita harus saling mengingatkan, saling menasihati, saling membangun satu terhadap yang lain. Sehingga ketika kita alpa diingatkan oleh orang lain, ketika orang lain alpa kita ingatkan. Secara baik-baik tentu saja, tidak perlu marah-marah. Dan nampaknya bagi kehidupan sebuah gereja akan lebih terlihat harmonis, terlihat aman, adem ayem ketika satu dengan yang lain saling mengikat, berjabat tangan, saling bergandengan tangan erat. Supaya ketika datang hari Tuhan, kita benar-benar siap. Ketika datang hari Tuhan, kondisi kita benar-benar dalam kondisi kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah saling membangun, saling menasihati satu dengan yang lain. Apakah mudah? Tidak juga. Karena bagaimanapun juga ada orang yang dinasihati, wong merasa diri pinter kok. Aku sudah tahu tentang Alkitab kok. Aku sudah tahu tentang ajaran-ajaran kekristenan kok. Ngapain juga harus dinasihati? Ada orang-orang yang merasa diri kaya. Sehingga dengan kekayaannya merasa mampu menyelamatkan kehidupan yang terpuruk. Tetapi ingat saudara, bahwa wewenang untuk mengambil kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Kembali, Tuhan hadir, Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tidak pernah tahu kita. Oleh karena itu ketika kita mau membuka diri, membuka hati, membuka pemikiran dan kehidupan kita, untuk berada bersama-sama dengan orang lain, untuk menerima nasihat-nasihat itu, untuk menerima bangunan-bangunan itu, kita semakin hari semakin ditumbuhkan, semakin ditegakkan, semakin dimengerti untuk terus dekat dengan Tuhan. Demikian pun dengan orang lain. Orang lain pun diharapkan juga terbuka dengan masukan-masukan kita. Apa yang kita berikan akan lebih baik memang sharing kehidupan, apapun itu. Sehingga ketika kita semplah, orang lain membangun kita. Ketika kita lemah, orang lain menguatkan kita. Ketika kita sedih, orang lain menghiburkan kita. Sebaliknya juga hendaklah demikian. Dan sebagai sebuah komunitas dalam kehidupan bergereja, tentu
hal-hal yang perlu kita ingat. Di gereja itu ada banyak sekali bakat-bakat begitu, yang itu perlu dikembangkan satu dengan yang lain. Ketika kehidupan persekutuan, ketika kehidupan kebersamaan religius itu bisa dibangun dalam sebuah komunitas gereja, sambil kita mengingat seberapa banyak perkara yang kita terima dan itu baik, berkat-berkat Tuhan itu begitu luar biasanya terhadap kita, apakah kita lalu pelit untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Jangan pernah lupa beribadah. Karena di dalam ibadah itu ada persekutuan. Di dalam persekutuan itu ada kasih, ada persaudaraan yang saling mengikat. Yang bisa juga saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasihati, saling membangun di sana. Kalau kita hidup sendirian, mana ada orang yang memperhatikan kita? Ayo kita bergabung dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah kita yang seperti apa? Ibadah kita banyak, Ibu Bapak. Ada bergereja, ada PA. Kadang-kala kita enggan untuk pergi PA. Kenapa? Karena kita sudah ngerti, rumongso tahu. Rumongso ngerti tentang Alkitab. Sehingga kadang kita diajak PA, ya sudah. Sudah capek dengan kehidupan kita. Sudah capek dengan pekerjaan kita. Sudah capek bertemu dengan orang-orang yang tidak selevel dengan kita. Sehingga ya sudahlah, ndak usah PA. Padahal di dalam PA itu kita bisa bergumul bersama loh. Di dalam PA itu kita bisa saling menguatkan loh. Bisa saling membangun loh di sana. Ada persekutuan doa sore yang kadangkala tidak diisi oleh banyak orang ketika paduan suara tidak dihadirkan. Artinya sebenarnya paduan suara juga menjadi alat sarana Tuhan untuk kita bisa hadir bersama. Tetapi setelah paduan suara selesai, anggota paduan suara pun tidak ikut serta dalam ibadah sore itu. Naif kan? Artinya apa perlunya kita beribadah sore? Padahal di dalam ibadah sore kita bisa diteguhkan, bisa dikuatkan. Bukan hanya melalui firman Tuhan yang hadir atau dihadirkan oleh pengkhotbah, tetapi juga oleh sesama anggota gereja itu. Dan biarlah kita juga bersosialisasi baik dengan keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, karena di sana terdapat kekuatan yang luar biasa yang Tuhan hadirkan bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kembali, ayo. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Supaya apa? Supaya siap sedia menunggu panggilan Tuhan yang entah kapan akan terjadi. Selamat berjuang saudaraku. Semangat terus. Sehat-sehat-sehat. Berkah, berkah, berkah. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah atas kesempatan dan waktu yang masih Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Untuk kami bukan hanya mensyukuri akan berkat-berkat itu, tetapi kami juga Engkau perkenankan belajar memahami akan karya dan kehendak-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Engkau teguhkan iman kami, Engkau kuatkan kami baik mental maupun fisik kami, sehingga dengan demikian kami benar-benar mampu menjalani hari-hari panjang yang penuh dengan kesulitan bersama dengan Engkau, Allah kami yang hidup. Bapa di dalam surga, saat ini pun kami hendak memohonkan berkat bagi setiap mereka yang sakit. Sakit jiwanya, sakit fisiknya, sakit pikirannya, sakit mentalnya, sakit kehidupannya ya Tuhan. Engkau pasti menolongnya. Pada saat kami meneteskan air mata, pada saat air mata kami tidak pernah bisa kering, Engkau pun memperhatikan itu. Engkau memperhatikan keluh kami, Engkau memperhatikan kesah kami. Tuhan, kami rindu Engkau jamah kehidupan kami. Kami rindu Engkau memberikan kekuatan selalu senantiasa bagi kehidupan kami. Kami rindu juga berdoa untuk orang-orang yang tua, orang-orang yang renta, orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh di dalam kehidupannya, baik secara fisik maupun mentalnya juga.
Kami mempercayakan mereka ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan karena Engkaulah yang berotoritas atas kehidupan mereka semua. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian di dalam menjalani hari-hari panjangnya. Pengharapan itu Engkau tanamkan di dalam jiwa mereka, sehingga mereka tetap teguh berpegang pada keyakinan bahwa Engkaulah Allah satu-satunya di dalam kehidupannya. Berdoa untuk setiap pribadi di dalam keluarga, mampukan menjalani hari-hari panjangnya dengan baik, menjalani fungsinya dengan baik, sehingga kehidupan keluarga itu senantiasa terberkati oleh Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan gereja milik Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan orang-orang yang ada di seputar hidup kami. Engkau sendiri yang akan memberkati dengan limpahnya. Pagi hari ini kami hendak berdoa secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan kami. Kami hendak mengakhiri persekutuan ini. Damai sejahtera-Mu biarlah tetap tinggal dalam kehidupan kami. Dan inilah sahabat-sahabat kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Doa, permohonan, ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Tetaplah terus semangat menjalani hari-hari panjang kita, apapun yang terjadi bagi kehidupan kita. Karena percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita, memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita mampu menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan yang penuh dengan dilema ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku